Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalimat pujian syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita sangat banyak kenikmatan. Meskipun kita sering berbuat dosa, tetapi nikmatnya tidak pernah terputus dan selalu tercurahkan kepada kita. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Dewa Endi Prawira dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Di sini saya ingin menyampaikan materi usul fikih, menjelaskan Saddul Jara', yang mana fikih atau hukum Islam diramu dan disusun berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Quran dan penjelasan yang diberikan Nabi dalam sunnahnya. Untuk dapatnya titah Allah dan penjelasan Nabi yang merupakan syariah itu menjadi pedoman beramal yang terurai bernama fikih tersebut, disusun ketentuan dan aturan pengetahuan tentang aturan dan ketentuan yang dapat membimbing ulama dalam merumuskan fikih. Itulah kemudian disebut usul fikih. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan, tapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia, tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau mafsadah. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan atau mafsadah, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode ilmiah hukum yang kemudian dikenal dengan Saddul Jara'iyah. Masuklah kita ke pengertian Saddul Jara'iyah. Saddul Jara'iyah berasal dari dua kata, yaitu sad dan ad-jara'iyah. Sad yang berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan jara'iyah berarti jalan atau perantara. Maksudnya menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Dalam pendapat lain dijelaskan, kata Saddul Jara'iyah merupakan bentuk frase atau idofah yang terdiri dari dua kata, yaitu sad dan ad-jara'iyah. Merupakan secara etimologi, kata asad merupakan kata benda atau masdar. Kata asad tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbulkan lubang. Sedangkan ad-jara'iyah merupakan kata benda ataupun isim bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana dan sebab terjadinya sesuatu. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Bisa dipahami bahwa Saddul Jara'iyah adalah
menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Abdul Karim Jaidan, kata sad berarti menutup dan kata ad-jara'iyah berarti menutup jalan kepada satu tujuan. Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan. Lanjut Abdul Karim Jaidan. Dan di dalam pendapat lain dikatakan sad berarti penutup dan jara'iyah berarti jalan yang menuju kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Menurut pakar studi hukum Islam, jara'iyah dalam konteks sad berarti sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian, sad ad-jara'iyah berarti menutup segala sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau yang tidak dihalalkan. Masuklah kita ke hukum-hukum saddul jara'iyah. Yang pertama yaitu menurut sumber Al-Quran. Dasar hukum saddul jara'iyah yang terdapat dalam Al-Quran telah dijelaskan pada ayat. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 108. Dan dalam ayat lain dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 104. Dan masuklah kita yang kedua menurut As-Sunnah. Adapun di antara dalil dan sunnah adalah larangan menimbulkan demi mencegah terjadinya kesulitan atas manusia. Nabi juga melarang orang yang berpiutang meminta hadiah kepada yang berhutang demi tertutupnya kata riba. Fuqaha sahabat juga menetapkan prinsip ini hingga mencerainya dalam keadaan sakit kritis demi untuk menutup terhalangnya celah istri dari mendapatkan warisan. Yang ketiga yaitu kaidah fikih. Menurut kaidah fikih, di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan sad ad-jara'iyah adalah menolak keburukan atau mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau maslahah. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga berdasar pada kaidah ini. Karena itulah sad ad-jara'iyah bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami. Karena itulah sad ad-jara'iyah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari. Ya, masuklah kita ke macam-macam saddul jara'iyah. Dari Ibnu Al-Qayyim mengklarifikasikan ad-jara'iyah menjadi 4 macam, yaitu 1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan pada asal-usul keturunan. Yang kedua yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan atau mustahab, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi suatu keburukan atau mafsadah. Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak 3 agar sang perempuan boleh dikawini atau at-tahlil. Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
Dan yang ketiga yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan keburukan atau mafsadah. Dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Yang kemungkinan peristiwa itu terjadi lebih besar akibatnya daripada kebaikannya. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Dan yang keempat yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tapi kadang menimbulkan keburukan atau mafsadah. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalkan melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang zalim. Dan adapun menurut Abdul Karim Jaidan mengklarifikasikan ad-jara'iyah menjadi dua macam, yaitu yang pertama perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan itu bukan termasuk ke dalam kajian ad-jara'iyah. Dan yang kedua, perbuatan yang secara esensial dibolehkan atau mubah, namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Dan masuklah kita kepada tahap selanjutnya, yaitu contoh syadul ad-jara'iyah pada kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, misalnya perbuatan yang akibatnya pasti menimbulkan kerusakan atau bahaya, maka hukumnya dilarang secara kesepakatan ulama. Contohnya yaitu menggali lubang di belakang rumah atau di jalan jalan umum. Dua, yaitu perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya atau pada kebinasaan berakibat kerusakan, hukumnya haram. Contoh, menjual senjata di masa perang dan di masa banyak fitnah. Menjual anggur, seperti menjual anggur merah untuk membuat khamar ataupun minuman keras. Dan yang ketiga, perbuatan yang kebanyakan mengarah pada perbuatan tetapi sampai kepada tingkat tinggi. Ulama berbeda dalam menghukuminya, apakah ditarjihkan yang haram atau yang halal. Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan keharamannya. Contoh, menjual sesuatu yang di dalamnya ada barang riba. Dan contoh yang keempat yaitu perbuatan yang jarang terdapat kerusakan ataupun kemudaratan, yaitu contohnya seperti melihat perempuan di saat meminang. Dan mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan dari Saddul Jara'iyah. Kesimpulannya, Saddul Jara'iyah adalah diambil dari berbagai pandangan yang terdapat di dalam penjelasan saya ini. Bisa dipahami bahwa Saddul Jara'iyah dapat menetapkan suatu hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang. Macam-macam Saddul Jara'iyah ada banyak sekali. Ada ulama yang membenarkan dan ada juga ulama yang mengharamkannya. Hanya saja tentang bagaimana cara kita menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari. Dasar hukum Saddul Jara'iyah adalah jelas dari Al-Quran, hadis, as-sunnah, dan kesepakatan para ulama. Sunnah, kaidah fikih sampai logika, banyak sekali kasus sehari-hari yang sebenarnya merupakan salah satu contoh kasus Saddul Jara'iyah. Hanya saja karena istilahnya yang jarang didengar ataupun kurang populer sehingga masyarakat kurang memperhatikannya. Mungkin hanya ini penjelasan yang bisa saya sampaikan, dan saya kira banyak kekurangan yang terdapat pada penjelasan saya ini.
Mohon kiranya kritik dan saran agar kita bisa memperbaiki lagi ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.